Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia. Kita masuk pada materi sesi 1, ISIP 4112, pengantar ilmu ekonomi mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi diawali dengan pengertian dari uh, ekonomi itu sendiri. Apa yang menjadi definisi dari ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi sangat penting bagi manusia untuk mengelola sumber daya yang sifatnya terbatas agar dapat digunakan secara efisien. Ini yang dikatakan oleh Samuelson Nordeus tahun 1998. Dikelompokkan dalam ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro atau teori harga menitik beratkan pada perilaku individu rumah tangga, perusahaan dan pasar dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Sedangkan ekonomi makro menitik beratkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan atau agregatif. Pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional. Hal-hal yang dibahas oleh ekonomi makro lebih cenderung pada secara keseluruhan mengenai keadaan pengangguran, keadaan ekonomi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional. Sedangkan mikro, dia lebih cenderung pada teori harga, menitik beratkan pada perilaku ekonomi, individu rumah tangga, perusahaan, pasar, dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Apa yang menggerakkan kegiatan ekonomi? Faktor penggerak kegiatan ekonomi yang pertama adalah faktor kebutuhan. Sifatnya tidak terbatas. Yang kedua, adanya kelangkaan atau scarcity, ketersediaan yang terbatas. Yang ketiga, adanya alternatif pilihan atau opportunity cost. Penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, konsep ekonomi dibedakan antara need dan want. Antara kebutuhan dan keinginan. Kadang-kadang manusia ini bingung. Ini menjadi kebutuhan saya atau keinginan saya? Mana yang harus didulukan? Kebutuhan atau keinginan? Berdasarkan dari kegiatan ekonomi, harusnya kebutuhan dulu. Sandang, pangan, papan. Kan begitu ya. Jadi pakaian sehari-hari, makan, untuk kebutuhan sehari-hari. Keinginan kita kan beli mobil mewah. Keinginan kita kan ingin suatu hal yang looks. Nah, karena biasanya karena ada keinginan yang wah itu. Nah, ini yang menyebabkan faktor ekonomi, menyebabkan pergerakan. Artinya seperti itu. Kemudian, kegiatan dan sumber daya ekonomi dibagi menjadi 3. Ini dikutip dari bukunya Budiono tahun 1982. Macam kegiatan pokok ekonomi atau aktivitas ekonomi. Yang pertama adalah konsumsi, produksi, dan pertukaran. Sumber daya ekonomi adalah input faktor yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang diinginkan. Terdiri dari sumber daya alam, contohnya tanah, cadangan mineral, sumber daya manusia, kemudian tenaga kerja, dan entrepreneurship. Ini sumber daya manusia. Ini merupakan sumber daya ekonomi. Sedangkan sumber daya yang ketiga adalah sumber daya modal. Contoh peralatan fisik, mesin, bangunan, dan komputer. Jadi ada 3 untuk kegiatan ekonomi, konsumsi, produksi, dan pertukaran. Sedangkan sumber daya ekonomi ada 3 juga. Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Hasil kegiatan dari produksi dan sistem ekonomi, unit usaha perusahaan menghasilkan barang dan jasa. 3 kata tanya bagi perusahaan. Hasil kegiatan produksi ini harus memenuhi what? Apa? Apa kegiatan? How? Bagaimana cara melakukan kegiatan? Kegiatan ekonomi, kegiatan produksi dan sistem ekonomi. Dan untuk siapa kegiatan produksi dan sistem ekonomi ini dilakukan? Sistem ekonomi dianut suatu negara akan menentukan mekanisme ekonomi tersebut. Untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, untuk siapa? What? How? For who? Macam-macam sistem ekonomi
yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil kegiatan produksi dan sistem ekonomi tersebut, dibuatlah suatu sistem. Sistem ekonomi yang dinamakan sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi sentralistik, dan sistem ekonomi campuran. Dan ini memiliki sifat untuk barang ekonomi yang dihasilkan. Apakah barang ekonomi tersebut membutuhkan pengorbanan? Apakah barang ekonomi tersebut bersinggungan dengan hak orang lain? Apakah barang ekonomi tersebut atau barang non rivalry, barang semi ekonomi, atau barang bebas, di mana tanpa harus ada pengorbanan kita bisa mendapatkan barang tersebut? Atau kita tidak perlu bersinggungan dengan hak orang lain untuk mendapatkan hak tersebut? Nah, ini semua kalau tidak diatur, seperti contohnya sumber daya alam yang ada di negara ini, itu kan menyangkut hak orang banyak, itu harus ada yang mengatur. Oleh karenanya, pemerintah bertanggung jawab untuk mengurusi hal tersebut. Artinya, dia rivalry, bersinggungan dengan hak orang lain. Tapi kalau misalnya tidak bersinggungan dengan hak orang lain, artinya barang punya kita, urusan kita, kita yang ngatur. Ini masuk ke dalam non-rivalry, artinya barang bebas. Ya. Di dalam kegiatan ekonomi, kita mengenal adanya pasar. Yang kita tahu pasar adalah tempat bertemunya pembeli dengan penjual. Singkatnya seperti itu. Tapi lebih dalam lagi, pasar dalam pengertian place, tempat, tidak semata-mata secara fisik atau negosiasi antara penjual dan pembeli, memungkinkan dilakukan transaksi jarak jauh untuk menggunakan telepon. Jadi artinya bukan hanya tempat bertemu penjual dengan pembeli dengan nyata. Saat ini sudah berkembang teknologi, kita bisa melakukan kegiatan pasar ini menggunakan internet. E-commerce namanya. Jadi kita banyak mengenal startup baru berjualan di marketplace. Ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Itu pun dinamakan dengan pasar. Fungsi utama dari pasar ini menjawab pertanyaan tadi. Untuk siapa seorang pebisnis melakukan kegiatan perekonomian? Why? How? Bagaimana caranya? Untuk siapa? Artinya di dalam pasar itu, dia menentukan harga barang. Di tempat kegiatan kita melakukan jual beli, pasar menentukan harga barang. Yang kedua, pasar mengorganisasikan produksi. Yang ketiga, pasar mendistribusikan barang dan jasa. Yang keempat, pasar melakukan penjatahan. Yang kelima, pasar menyediakan barang dan jasa untuk masa yang akan datang. Ini 5 fungsi dari pasar untuk menjawab what, how, for, who. Di dalam kegiatan perekonomian, kita mengenal adanya ekonomi dua sektor, ekonomi modern, ekonomi campuran. Dan saya membahas di sini diagram alir melingkar kegiatan ekonomi atau circular flow diagram. Terlihat dalam diagram yang dimaksudkan dengan perekonomian dua sektor, yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Diasumsikan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Jadi hanya ada perusahaan rumah tangga. Sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Jadi hanya ada rumah tangga, perusahaan, di mana sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Sirkulasinya hanya seperti itu. Nah, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Dalam mekanisme pasar, kita mengenal adanya teori permintaan. Nah, dicontohkan di sini, teori permintaan itu dalam kurva permintaan daging. Gambar 1.2.
Di dalam kurva permintaan daging ini berlaku hukum permintaan law of demand. Menyatakan bahwa jika harga naik, maka jumlah permintaan turun. Atau dikenal dengan ceteris paribus. Atau sebaliknya. Ceteris paribus adalah asumsi bahwa faktor-faktor lain selain harga dianggap konstan. Permintaan pasar adalah akumulasi dari seluruh permintaan individual. Jadi dalam kurva permintaan daging ini dilihat bahwa P adalah harga daging dan Q adalah jumlah permintaan. Ketika harga daging 12, jumlah permintaan hanya 1.500. Ketika Baik, saya ulangi lagi ya. Tadi mengenai mekanisme pasar atau teori permintaan yang digambarkan dalam kurva permintaan daging, di mana kurva D yang menunjukkan P harga daging, Q jumlah permintaan daging. Apabila harga daging P12, maka jumlah permintaan hanya 1.500. Ketika harga daging 10, jumlah permintaan 2.200. Nah, hukum law of demand di sini berlaku. Ceteris paribus. Menyatakan bahwa ada asumsi bahwa faktor lain selain harga yang dianggap konstan. Law of demand atau hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga naik, maka jumlah permintaan turun. Ceteris paribus. Atau sebaliknya. Kurva yang kedua, yakni kurva perubahan jumlah barang yang diminta ceteris paribus. Faktor perubahan harga barang, asumsi bahwa faktor lain selain harga dianggap konstan, permintaan pasar adalah akumulasi dari seluruh permintaan individual. Ada faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang X terhadap harga barang lain Y. Di sini ditunjukkan bahwa P, harga, dipengaruhi oleh faktor Q. P0 dipengaruhi oleh Q0, P1 dipengaruhi oleh Q1. Maka akan terjadi A, harganya akan turun atau harganya akan naik. Faktor lain digambarkan dalam kurva perubahan permintaan, di mana faktor perubahan selain harga, P1 dipengaruhi oleh Q, P0 dipengaruhi oleh Q0, P2 dipengaruhi oleh Q0. Maka akan terjadi permintaan dari 0 bergeser ke kanan D2 dan D1. Contoh kasus. Apabila terjadi kasus permintaan harga suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 60 dikurangi dengan 10P, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta dan P adalah harga. Tugas Anda, buatlah schedule permintaan dan gambarkan kurva permintaan barang tersebut. Untuk menjawab persamaan seperti ini, Anda harus mensubstitusikan dulu nilai persamaan Q sama dengan 60 dikurangi 10P, maka kita buat dulu P2 sama dengan 60 dikurangi dengan 10P sama dengan P60 dikurangi dengan 20, harganya adalah 40. P3, 60 dikurangi dengan 10 dikali 3, sama dengan 60 dikurangi 30, maka P adalah 30. Dan untuk P4 dengan persamaan Q sama dengan 60 dikurangi 10P, maka P 60 dikurangi 10 dikali 4, P sama dengan 60 dikurangi dengan 40. P sama dengan 20. Schedule permintaan dapat ditunjukkan dengan beberapa alternatif tingkat harga yang sudah kita samakan persamaannya dahulu. Di mana harga P 2, 3, dan 4, maka jumlah Q, jumlah permintaan,
Apabila harga 2, permintaan 40. Apabila harga 3, permintaan 30. Apabila harga 4, permintaan 20. Berdasarkan dari kurva tersebut, maka kita bisa membuat schedule. Untuk harga 2, 3, dan 4, kita tuangkan dalam bentuk kurva, di mana persamaan Q sama dengan 60 dikurangi 10P. P dipengaruhi oleh Q. Apabila nilai P2, maka Q adalah 40. Jika P3, maka Q adalah 30. Jika P4, maka Q adalah 20. Setelah kurva mekanisme pasar, contoh kasus yang pertama, untuk teori penawaran, mekanisme pasar, teori penawaran, kurva penawaran pasar adalah keinginan dan kemampuan penjual menawarkan, memproduksi sejumlah barang pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran, hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga adalah searah. Ceteris paribus. Ada faktor lain yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi penawaran diantaranya adalah biaya produksi, tingkat persaingan, teknologi, ekspektasi pasar, dan faktor non-ekonomi. Digambarkan dalam kurva S, di mana kurva penawaran daging dengan ceteris paribus, P, harga daging 20, jumlah penawaran 6.000. Angka ini tentu berbanding terbalik dengan permintaan. Di mana ketika harga daging ini tinggi, maka penawarannya pun akan tinggi. Ketika penawaran 6.000, harga 20. Ketika penawaran 4.500, harga 10. Maka kurva S menunjukkan angka lebih tinggi untuk penawaran. Mekanisme pemasaran atau mekanisme pasar lanjutan, perubahan jumlah barang yang ditawarkan, ada faktor lain yang mempengaruhi faktor perubahan harga. Ditunjukkan dalam gambar 1.5, di mana kurva S menunjukkan bahwa perubahan harga P dipengaruhi oleh Q. P0 dipengaruhi oleh Q2, P1 dipengaruhi oleh Q1. Artinya, harga bisa turun apabila ada faktor lain. Atau harga bisa turun apabila ada perubahan teknologi atau ada perilaku pasar yang berubah. Sedangkan perubahan penawaran ditunjukkan pada gambar 1.5b, perubahan penawaran di mana P2 dipengaruhi oleh Q, kemudian P0 dipengaruhi oleh Q, P1 dipengaruhi oleh Q, atau faktor perubahan selain harga yang menyebabkan kurva S0 berubah ke S1 atau S0 berubah ke S2. Contoh kasus yang kedua, untuk mendapatkan titik equilibrium atau titik singgung antara permintaan dan penawaran, kasus 1.2, penawaran suatu barang ditunjukkan dengan persamaan Q sama dengan 5P ditambah dengan 15. Di mana Q adalah jumlah barang yang ditawarkan dan P adalah harga. Yang harus Anda buat adalah schedule penawaran dan B gambaran kurva. Schedule penawaran ini bisa didapatkan dengan kita menurunkan persamaan Q sama dengan 5P ditambah dengan 15. Apabila P2, maka kita harus menghitung terlebih dahulu bagaimana agar supaya bisa menentukan schedule selanjutnya di P3, harga ketiga, harga keempat, dan harga yang selanjutnya. Ini menunjukkan teori ceteris paribus tadi. Apabila P2, P sama dengan 5 dikali 2 ditambah dengan 15, hasilnya adalah 10 ditambah dengan 15 sama dengan 25. P3, Q sama dengan 5P ditambah 15 sama dengan 30. Untuk P4, Q sama dengan 5P ditambah 15, P sama dengan 5 dikali 4 ditambah 15, P sama dengan 20 ditambah 15, P sama dengan 35. Maka persamaan ini ditunjukkan dalam sebuah kurva,
di mana dikatakan sebagai kurva schedule penawaran. P apabila harga P 2, maka jumlah Q 25. Apabila harga P3, maka jumlah Q permintaan adalah 30. Apabila harga P4, maka jumlah penawaran 35, berbanding terbalik dengan permintaan tadi. Kalau penawarannya tinggi, maka harganya pun akan tinggi. Ketika Q 35, P-nya adalah 4. Menentukan harga pasar, mekanisme pasar, interaksi antara permintaan pasar dan penawaran pasar akan menghasilkan harga P dan jumlah Q, keseimbangan atau equilibrium pasar barang tersebut. Secara grafik, keseimbangan pasar ditunjukkan pada titik perpotongan kurva penawaran dengan kurva permintaan, di mana kurva keseimbangan pasar ditunjukkan dengan kurva E. Ada titik temu antara harga dengan jumlah Q. Tadi dikatakan bahwa harga P3 nilai Q 30. Begitu pula untuk permintaan. Harga P3 jumlah adalah 30. Maka titik temu E ada di keseimbangan pasar harga 30. Terjadi kelebihan dan penawaran, kelebihan permintaan P dipengaruhi oleh Q, di mana mekanisme pasar secara berkelanjutan, harga dasar untuk mekanisme pasar yang ditunjukkan dengan harga P, jumlah harganya 2, 3, dan 4. Jumlah yang diminta adalah 40, 30, dan 20. Jumlah yang ditawarkan adalah 25, 30, dan 35. Kasus permintaan barang ditunjukkan dengan persamaan Q sama dengan 60 dikurangi 10P, dan penawaran barang ditunjukkan dengan persamaan Q sama dengan 5P ditambah 15, di mana Q adalah jumlah barang, P adalah harga. Lakukan hal yang sama, buatlah schedule keseimbangan equilibrium dan gambarkan kurva keseimbangan permintaan penawaran barang tersebut. Yang harus kita lakukan adalah menghitung dan menurunkan persamaan awal tadi, di mana Q sama dengan 60 dikurangi 10P. Apabila P2, P sama dengan 60 dikurangi 10 dikali 2, P sama dengan 60 dikurangi 20 sama dengan 40, P3, P sama dengan 60 dikurangi 10 dikali 3, P sama dengan 60 dikurangi 30, P sama dengan 30, P4, P 60 dikurangi 10 dikali 4, P sama dengan 60 dikurangi 40, P sama dengan 20. Persamaan yang kedua untuk persamaan penawaran, Q sama dengan 5P ditambah 15. P2 sama dengan 5 dikali 2 ditambah 15, P 10 ditambah 15, P sama dengan 25. Untuk P3, Q sama dengan 5P ditambah 15, P 5 dikali 3 ditambah 15, P 15 ditambah 15 sama dengan 30. P4, Q sama dengan 5P ditambah 15, diturunkan substitusi P sama dengan 5 dikali 4 ditambah 15, P sama dengan 20 ditambah 15, maka P 35. Di sini ada titik singgung atau kurva mekanisme pasar, titik equilibrium ditunjukkan dengan kurva E, nilai harga P30, jumlah yang diminta adalah 30, jumlah yang ditawarkan adalah 30. Maka kurva titik singgungnya adalah P3, Q30. Harga dasar atau floor price, suatu kebijakan pemerintah dalam perekonomian untuk mempengaruhi bekerjanya mekanisme pasar yang bertujuan mengendalikan keseimbangan equilibrium pasar. Harga dasar adalah harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang. Disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang di pasar, harga tertinggi adalah harga maksimum yang ditetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran barang di pasar. Pemerintah melakukan operasi pasar. Pada gambar 1.8
kebijakan harga dasar dan harga tertinggi terhadap barang X dipengaruhi oleh P dan Q, di mana P1 adalah harga tertinggi untuk selling price, P2 adalah harga terendah untuk floor price. Yang kita lakukan adalah mencari S dan D. Menentukan titik singgungnya, mana harga yang tepat yang untuk dikeluarkan sebagai harga dasar dan harga tertinggi terhadap barang X. Kebijakan harga tertinggi atau selling price efektif dalam melindungi konsumen dari gejolak kenaikan harga tak terhingga. Kebijakan harga melalui operasi pasar pada waktu tertentu, pemerintah menambah jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Kebijakan harga tertinggi P dipengaruhi oleh Q, di mana nilai X1 akan bergeser pada X2 dan dipengaruhi oleh DX. Kebijakan harga terendah atau floor price melindungi produsen dari penurunan harga barang sampai tidak terhingga. Mekanisme kebijakan ini dengan peran pemerintah untuk membeli surplus produksi, di mana kebijakan harga terendah dipengaruhi oleh XX, X1, DX, dan DX1. Terima kasih, selamat belajar, salam sukses.